Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini, Senin 18 Mei 2026, diawali dari atensi khusus Wali Kota Banjarbaru terkait kasus perundungan anak yang melebar ke ranah hukum. Kita juga akan melihat dilema pasca kebakaran Pasar Harumanis antara relokasi dan sidak lapak mandiri. Tidak hanya itu, ada jejak cerdas warga gambut yang berburu emas di tengah fluktuasi rupiah hingga hasil pemantauan hilal awal Zulhijjah di Banjarmasin. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Jejak digital kita hari ini diawali dari kabar yang cukup memprihatinkan di kota Banjarbaru. Viral dugaan kasus bullying di sebuah SMP hingga akhirnya melebar ke ranah hukum. Kasus ini pun mendapat atensi khusus dari Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi yang mendorong agar masalah ini tidak berlarut-larut. Wali Kota meminta agar penanganan fokus pada psikologi sang anak biar nggak trauma. Kita tentu berharap lingkungan sekolah bisa kembali jadi tempat yang aman dan nyaman, tanpa ada lagi aksi perundungan. Setelah viralnya kasus bullying di salah satu SMP di Banjarbaru yang melebar hingga ranah hukum karena adanya dugaan intimidasi dari orang tua korban kepada pelaku hingga terjadi saling melapor ke kepolisian. Wali Kota Banjarbaru berikan atensi agar penanganan masalah mengutamakan kondisi psikologis anak yang terlibat dan mengedepankan mediasi. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perlindungan Anak juga telah melakukan pendampingan dan membantu proses mediasi. Dan intinya kita fokus terhadap korban, artinya jangan menjadi trauma, dan untuk mediasi ini perlu tentunya pemerintah Kota Banjarbaru turut memediasi beserta SKPD dan ini lainnya. Tentu sebenarnya kita melakukan jalur ini, jangan sampai orang tua merusak dan ini anak menjadi trauma. Sementara Kapolres Banjarbaru yang menerima salah satu laporan bilang pihaknya mengedepankan mediasi kepada kedua belah pihak agar dapat berdamai meski saat ini masih deadlock atau tidak tercapainya kesepakatan. Namanya warga negara mempunyai hak untuk melapor ya. Kami sudah melakukan penerimaan laporan, kemudian melakukan tindakan penyelidikan ataupun penyidikan. Tapi kami memberikan ruang, ini kan sudah 3 bulan, kami memberikan ruang untuk kedua belah pihak ini bisa bermediasi, berdamai. Tapi sampai saat ini masih deadlock. Adanya keterlibatan dari pemerintah kota dan perhatian dari Wali Kota Banjarbaru diharapkan akan ada solusi dengan mengedepankan mediasi dari kedua belah pihak. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pasca kebakaran Pasar Harumanis di Banjarmasin makin dinamis karena adanya perbedaan pendapat. Rencana pemerintah kota untuk merelokasi pedagang korban kebakaran ke Pasar Sentra Antasari secara tegas ditolak oleh para pedagang. Mereka memilih bertahan karena menilai lokasi semula jauh lebih strategis, terutama karena punya akses distribusi lewat jalur sungai. Rencana pemerintah kota untuk merelokasi pedagang korban kebakaran ke Pasar Sentra Antasari ini mendapat penolakan dari para pedagang. Pedagang menilai lokasi Pasar Harumanis ini cenderung strategis. Identitas pedagang bawang yang sudah melekat di Pasar Harumanis ini dikhawatirkan akan hilang jika pedagang direlokasi ke tempat lain. Selain itu, akses jalur sungai yang berdekatan untuk distribusi barang dagangan dinilai lebih hemat biaya operasional dibandingkan ke Pasar Sentra Antasari yang akan memakan biaya yang lebih besar. Ya, strategis. Alasan utamanya juga kita tidak mau direlokasi kemarin kan, tidak ada ide dari
dinas pasar ingin dipindahkan ke pasar Antasari. Di pasar Antasari itu kita di sana tidak punya akses laut gitu nah. Kalau di sini kan akses lautnya ada, kita pakai klotok sini kan, angkutan laut, pakai darat bisa. Kalau di Antasari kan tidak bisa. Ya prosesnya lama juga kan, perencanaannya saya kan pasar ini kan setiap hari harus jalan. Ya apalagi yang bawang merah ini kalau udah dijual lama disimpan di gudang busuk dia. Pedagang sempat membangun sendiri lapak di lokasi bekas kebakaran. Namun kemudian ditertibkan pemerintah dengan janji akan dibangun kembali lapak sementara yang ditarget rampung dalam waktu hingga 3 bulan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih soal nasib pedagang dan pasar harum manis pasca dilalap si jago merah. Adanya pedagang yang nekat membangun lapak mandiri di luar kesepakatan membuat perusahaan umum daerah pasar turun tangan melakukan sidak. Pemerintah pun akhirnya memutuskan akan menangani sendiri pembangunan lapak sementara agar penataan pasar tetap rapi dan tertib. Perumda Pasar Banjarmasin melakukan sidak ke lokasi Pasar Harum Manis Sabtu siang, menyusul masih adanya pedagang korban kebakaran yang membangun lapak secara mandiri tanpa izin. Selain menertibkan bangunan liar, Perumda Pasar juga akan membangun lapak sementara agar penataan tempat berjualan lebih rapi dan merata. Sebelumnya pemerintah kota dan pedagang telah sepakat pada 8 Mei lalu. Pembangunan lapak akan dilakukan secara resmi oleh pemerintah kota di atas lahan milik pemerintah. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, area yang dilarang dibangun dipasangi garis polisi. Kesepakatan hari ini tetap kita polis lane ya, tapi kami beri dispensasi nanti akan dibangun oleh Perumda Pasar yang menghadap jalan supaya mengantisipasi mereka itu bisa akan membangun ya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan kesepakatan kemarin pada tanggal 8 itu tidak diperbolehkan, tapi mereka masih berani untuk membangun dengan tanpa izin mereka. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar, Abdan Syakura, bilang lapak sementara ini akan diprioritaskan pedagang yang tak memiliki sama sekali lapak jualan dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Tentu nanti kita akan minta ke pihak yang membangun ya, seperti apa perencanaannya, berapa tempo waktu yang mereka perlukan untuk membangun ini. Karena ini kan kita perlu waktu untuk pembersihan terlebih dahulu lahan seperti ini, agar tidak membahayakan juga ketika para pekerja untuk bekerja di area ini. Ada target waktunya Pak? Ya nanti kita akan bicarakan ya, mudah-mudahan saya berharap sih 2-3 bulan ini bisa selesai lah. Menanggapi rencana tersebut, pedagang bilang akan menunggu pembangunan lapak pemerintah. Ya, tapi kemarin-kemarin kan nggak ada kepastian. Dari itu kita membangunnya ini karena belum ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian kayak ini, ya alhamdulillah kan kita tunggu saja ya. Perumda Pasar minta pedagang tak lagi membangun lapak secara mandiri sambil menunggu pembangunan lapak sementara selesai. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Siasat ekonomi warga di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terlihat di Kabupaten Banjar. Banyak warga kini memilih berinvestasi emas sebagai langkah aman untuk menjaga nilai aset mereka. Menjelang Hari Raya Idul Adha, toko-toko emas di kawasan Gambut pun mulai ramai dipadati pembeli. Emas memang selalu jadi pilihan primadona karena nilainya yang cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi saat kondisi ekonomi sedang turun naik. Suasana di toko emas Ar-Raudah, kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ramai dipadati pengunjung. Kadar jual beli emas di toko ini mengalami tren positif jelang perayaan Idul Adha. Berbeda dari biasanya, kini masyarakat justru lebih banyak yang datang untuk membeli emas dibanding menjual. Kecenderungan ini terjadi karena kesadaran warga untuk berinvestasi jangka panjang kini lebih tinggi. Pengelola toko emas bilang jenis emas kadar muda menjadi yang paling diburu dengan mengikuti perkembangan harga. Alhamdulillah untuk penjualan sekarang ada peningkatan menjelang Idul Adha, kemungkinan
Sekarang kebanyakan orang membeli daripada menjual. Kenapa? Untuk sekarang kebanyakan orang ingin menabung daripada ingin fashion. Jadi karena di tempat kami ada kadar muda tapi bisa ikut harga pasaran. Jadi orang dominan ke emas muda. Jadi ramainya di emas muda dibanding kadar tua. Bagi sebagian besar warga, membeli emas di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dinilai sebagai langkah aman dalam menjaga nilai aset. Meski ada sedikit kekhawatiran akan fluktuasi harga, emas tetap dianggap sebagai investasi yang minim risiko. Soalnya lebih aman menurut ulun. Itu bisa lumayan lah kalaunya emas naik kok. Mungkin ada apa khawatirnya kalau turun gitu. Tapi selama masih aset belum turun benar loh, kada apa-apa masih. Tren menabung emas diprediksi akan tetap tinggi hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Warga diimbau untuk tetap jeli melihat kadar dan harga pasaran sebelum bertransaksi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Persiapan menyambut Hari Raya Kurban sudah dimulai. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah dari atas rooftop sebuah hotel di Banjarmasin. Meski prosesnya sempat terkendala kondisi langit yang berawan tebal, tim Badan Hisab Ruqyat menyatakan secara matematis ketinggian hilal di Indonesia sudah memenuhi kriteria. Menggunakan teropong dari atas rooftop hotel, petugas tim Badan Hisab Ruqyat Kalimantan Selatan memantau pergerakan hilal jelang matahari terbenam. Namun petugas tidak dapat melihat hilal karena celah langit barat tertutupi mendung tebal pasca hujan yang terjadi sejak pagi. Meski di Banjarmasin tidak terlihat, secara matematis ketinggian hilal di Indonesia sudah memenuhi kriteria MABIMS, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi minimal 8,91 derajat. Secara teori, tim Badan Hisab Ruqyat menilai kondisi ini membuat awal Zulhijjah diprediksi jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Yang dengan demikian, pelaksanaan Idul Adha terjadi pada 27 Mei mendatang. Untuk hari raya tadi sudah dijelaskan, kalau secara teori maka kemungkinan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Tapi kita tetap memantau untuk daerah-daerah lain, misalkan daerah Aceh tentunya, biasanya mereka ada laporan bahwa mereka melihat hilal. Sementara itu, hasil pemantauan dari wilayah Banjarmasin ini langsung dikirim ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dan laporan daerah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Jejak Digital, itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari perlindungan anak, dilema penataan pasar, siasat investasi warga, hingga jejak spiritual menjelang Idul Adha. Terima kasih telah menyimak Jejak Digital, tetaplah jaga keharmonisan di lingkungan kita. Bijak dalam mengelola keuangan, dan mari kita sambut Hari Raya dengan penuh persiapan. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya.